Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Selamat datang di channel kita, KTS Kita Tidak Sendiri. Seperti biasa, di setiap episodenya kita akan mendengarkan satu kisah dari satu sosok yang kita temui. Untuk episode kali ini kita akan bercerita tentang apa atau siapa nih Teh? Sosoknya badannya penuh luka bakar, full. Iya, dan dia termasuk di sundel bolong ya masuknya. Ini baru ya, perdana kita akan menceritakan tentang dendamnya, sakit hatinya, dan amarahnya seorang sundel bolong. Dan pertama dia sundel bolong dengan amarahnya yang sangat-sangat kerasa banget aura panas dan negatifnya. Kedua, warnanya merah. Selain kunti merah, ada juga sundel bolong merah. Berarti sudah jelas itu adalah perempuan. Tapi sebelum lanjut ke ceritanya, teman-teman jangan lupa untuk subscribe dan juga klik tombol loncengnya agar kalian tidak tertinggal episode menarik lainnya. Langsung saja kita terapkan adegan per adegan di imajinasi kalian. Sosok ini adalah sosok sundel bolong yang memakai gaun merah, kulitnya hangus terbakar, sampai-sampai bola matanya tuh menggantung di pipinya. Dan besarnya itu seperti kayak telur ya, satu butir telur gitu. Jadi dia melihat kita gitu ya, itu dari gerakan bola matanya yang menggantung. Wow, iya, jadi gimana ya? Pada saat komunikasi pun, gue pribadi bingung harus arahnya tuh kemana gitu, karena ya gini posisinya, menggantung, dan lidahnya tuh menjulur, tapi bagian pinggir-pinggir lidahnya itu seperti gelembung-gelembung. Kayak bintik-bintik gitu. Ya, tapi dia kayak gelembung gitu, jadi kayak balon kecil-kecil. Oh, mungkin karena melepuh ya, karena terbakar. Bagian tangannya itu bajunya tuh kayak nempel sama kulitnya, dan itu compang-camping. gue kebayangnya kalau bajunya ditarik sakit tuh, kulitnya ke bawah. Tapi kalau misalnya sundel bolong biasa itu kan dia dari depan juga kelihatan ada rongga ya. Tapi kalau ini tuh enggak, bagian depannya dia masih rata, tapi bagian belakangnya dia besar. Bolongnya tuh bener-bener besar. Sosoknya juga nggak ramah, galak dia. Sosoknya tuh galak, terus mencintai wangi mawar. Jadi dia sangat-sangat suka sama bau mawar. Katanya semasa hidup dia adalah penghobi mawar. Jadi sekeliling rumahnya dia itu dihiasi oleh bunga-bunga mawar yang dia kumpulkan dari beberapa, kayak apa ya dibilangnya, kayak para penghobi yang lebih besar lagi gitu. Jadi mawar-mawarnya itu bukan mawar-mawar yang sederhana yang kita tahu, yang mawarnya agak pink gitu, bukan. Tapi ini ada yang mawar kuning dan segala macam. Jadi dia tuh kayak membeli semua bibit dari para kolektor mawar. Dan tahunnya itu nggak terlalu jauh. Ini tahunnya di tahun 2000. Ini tuh nggak jauh, tahun 2000. Ternyata, dan dia itu memakai seperti kalung, tapi ini tuh rantai di kalung gitu. Rantainya cukup besar dan menjulur ke arah nenek-nenek tua. Yang lebih kuat dari dia. Justru lebih lemah. Jadi si nenek-nenek ini tuh badannya kecil dan bungkuk. Jadi kalau misalnya dia mulai iseng sama manusia, dia akan dihadang oleh si nenek-nenek itu. Jadi yang mengkontrol amarah dia adalah seorang nenek-nenek.
Jadi sebenarnya dia tuh bisa banget mindahin barang, bisa banget menyentuh, bahkan merusak suatu barang. Tapi karena ada si nenek-nenek ini, amarahnya tuh jadi agak turun. Karena dia sebenarnya tuh nggak suka keramaian, tapi lokasi tempat dia tinggal itu saat ini alih fungsikan menjadi suatu kafe. Jadi otomatis dia merasa terganggu. Jadi kenapa dia merasa terganggu? Bukan karena ada kegiatan, tapi karena banyak para pasangan yang ada di kafe itu. Kan namanya juga kafe, wajar. Maksudnya dia mau datang sama siapa aja juga wajar. Tapi masalahnya sosok ini trauma akan yang namanya hubungan percintaan. Dia trauma. Dan dia tuh namanya Surawati. Ya. Surawati ini masih muda, usianya 20 tahun. Dari umur dia 10 tahun, dia sudah mengurus ibunya yang sakit. Jadi, nenek-nenek yang tadi bungkuk itu adalah ibu kandungnya. Perdana ya, baru menemukan satu sosok yang saling berkesinambungan pada masa dia hidup. Biasanya tuh kan mereka pada dimensi astral tuh mereka tuh akan terpisah, tapi ini tuh disatukan dan yang amarahnya lebih besar dikontrol oleh ibunya sendiri gitu. Keterkaitan banget. Jadi dia nggak bisa dilepasin. Satu sama lain, iya. Nggak bisa dilepasin. Jadi mungkin ibunya bisa, mungkin, tapi ibunya lebih milih buat nemenin anaknya. Dari usia dia 10 tahun mengurus ibunya yang sakit-sakitan sampai ibunya itu ditinggal pergi oleh suaminya. Jadi oleh bapaknya Surawati. Karena alasannya tidak mau mengurus istrinya yang sakit keras. Jadi ditinggalkan, lalu menikah lagi, mempunyai keluarga baru dan memiliki anak gitu. Wow. Di usia 10 tahun Surawati kan otomatis tidak bekerja dong. Nah, ibunya ini adalah seorang ibu rumah tangga biasa. Surawati itu meminta bantuan kepada keluarga dari pihak ibunya dan pihak bapaknya untuk bisa menyambung hidup. Jadi Surawati ini nggak ada pikiran buat membeli obat-obatan karena memang nggak ada biayanya. Jadi dia lebih milih untuk nggak apa-apa, ibu nggak usah minum obat. Yang penting kita berdua bisa terus makan. Jadi mereka berdua tuh yakin walaupun mereka walaupun ibunya nggak minum obat, tapi ibunya akan terus bersama Surawati sampai Surawati beranjak dewasa. Tapi itu terbukti. Selama 10 tahun tanpa obat-obatan, ibunya masih bertahan sampai di usia 20 tahun. Nah, di usia Surawati yang ke-18 tahun, Surawati itu memiliki hubungan khusus. Hubungan khususnya dengan satu orang laki-laki yang dimana dia adalah jadi ada orang ngontrak nih di dekat rumahnya Surawati. Nah, dia tuh sering ngobrol masalah bunga. Jadi si orang yang ngontrak ini tuh sebenarnya nggak terlalu menyukai tanaman, tapi karena Surawati itu selalu berkebun dari dia masih kecil kan, untuk melepaskan masa stresnya gitu. Nah, akhirnya mereka berdua tuh saling berkomunikasi gitu. Nah, Surawati ini bukan tipikal perempuan yang tertutup. Jadi dia tuh sangat-sangat ceria dan sumringah. Dan dia tuh nggak menutupi kemungkinan bahwa si laki-laki ini akan mundur karena mendengar kisahnya gitu. Maksudnya laki-laki mana sih yang mau menikah dengan perempuan yang trouble gitu keluarganya? Pasti kan dia mikirnya kayak gitu. Akhirnya dia menjelaskan ke laki-laki ini bahwa aku mengurus ibuku, aku tidak bersekolah. Pokoknya dia jelaskan semuanya. Tapi Surawati itu bukan termasuk perempuan yang bodoh, yang enggak, dia pinter. Walaupun dia enggak sekolah. Dia tuh sekolah cuma sampai kelas 2 SD aja. Putus sekolah lah dia di situ. Pokoknya semua kehidupan yang harusnya dia bisa nikmati dengan dengan baik tuh hancur dan musnah karena si ayahnya ini tuh menikah lagi itu kan. Nah, mereka menjalin hubungan nih, Surawati dan laki-laki itu yang bernama nama laki-lakinya itu namanya Indra.
Jadi Surawati dan Indra ini dia berpacaran selama 2 tahun sampai di usianya 20 tahun. Dari usia 18 tahun ini Surawati mencoba untuk mendekati keluarganya Indra. Jadi Indra ini kan orang pendatang, bukan dari kota kita nih. Jadi Surawati dan Indra ini akhirnya memutuskan pergi untuk menemui keluarganya Indra. Tapi mereka tuh udah bilang bahwa ibunya sakit keras. Jadi ketika nanti kita akan menikah, aku tidak bisa meninggalkan ibuku. Pokoknya dia menjelaskan lah. Tapi sayangnya keluarga dari Indra ini tidak merestui, karena Indra ini adalah anak laki-laki pertama, di mana mereka mengidam-idamkan rumah tangga anaknya itu tidak ada trouble apa-apa dan tidak ada gangguan apa-apa. Intinya mah keluarganya teh ingin si calonnya juga dari keluarga yang baik-baik ya. Iya, pokoknya yang tidak ada tumpangan dan tidak menumpangi gitu. Iya. Sedangkan ini kan adalah ibuku gitu kan. Iya. Tidak mungkin aku meninggalkan ibu di rumah lalu kami hidup berdua gitu. Itu nggak mungkin menurut si Surawati ini. Nah, Indra juga bukan langsung memutus hubungan kepada Surawati, enggak. Dia juga masih mencoba untuk mempertahankan. Akhirnya mereka pulang, dan saat mereka pulang di kasur itu banyak, mohon maaf gitu, banyak kotoran ibunya, karena kan Surawati ini kan perjalanannya lumayan jauh, jadi 2 hari lah dia nggak pulang. Nah itu di kasurnya tuh penuh kotoran. Berarti selama Surawati pergi nggak ada yang ngurus ibunya? Nggak ada. Meskipun keluarganya? Nggak ada yang mau. Nah mereka tuh masih percaya sama mitos ya, maksudnya. Jadi si ibunya ini tuh punya tanda putih di tubuhnya. Jadi ketika laki-laki menikahi perempuan yang memiliki tanda putih, itu mereka akan ada yang bangkrut, ada yang meninggal, ada yang kecelakaan. Pokoknya laki-laki yang menikahi gadis-gadis bertanda putih itu mitosnya buruk gitu. Nah, keluarga dari ayahnya itu percaya itu karena si ibu ini memiliki tanda putih. Jadi dianggap pembawa sial. Anggaplah seperti itu menurut mereka ya. Jadi otomatis tidak ada yang iba dengan apa yang sudah diperjuangkan oleh Surawati untuk ibunya. Surawati di situ sedih tapi campur marah. Untuk kali pertamanya dia marah ke ibunya. Katanya gini, kenapa ibu nggak mati aja? Saya udah pegel. Sekian lamanya, kalau memang harus sembuh, kenapa nggak sembuh? Kenapa harus begini terus? Kalau mau mati, matilah. Kalau mau hidup, ya juga hidup. Jangan begini. Aku pun bingung. Aku keluar rumah pun nggak bisa, ibu. Bangun, bu, gitu. Tapi dia sambil ngebersihin kasur ibunya. Dan ibunya tuh cuma bisa nangis. Ya bingung, ibunya tuh mau ngapain lagi, udah bingung. Nah, akhirnya Surawati tuh dinasihati sama ibunya. Nak, mulai saat ini ibu akan tahan pipis dan buang air besarnya. Kalau kamu lagi keluar, ibu akan tahan. Surawati diem aja. Dia tuh dalam hatinya bilang gini, aku tuh bukan maksudnya marah, aku nggak apa-apa gitu. Tapi memang ini tuh sungguh-sungguh melelahkan. Aku bahkan tidak bisa punya mimpi untuk bersekolah, tidak punya mimpi untuk menjalin hubungan lebih serius lagi kepada laki-laki lain gitu. Jadi Surawati tuh mikirnya, kayaknya hidup aku tuh ada di dunia hanya untuk babysitternya ibuku. Sampai ibunya bilang kayak gitu, itu dia jadi marah sama dirinya sendiri. Harusnya aku tuh nggak ngomong kayak gitu. Cuma ibu yang aku punya saat ini. Kan laki-laki itu pun pasti akan meninggalkan aku gitu, kata Surawati. Nah si laki-laki ini tuh datang. Indra tuh datang ke rumahnya, dia bawa perlengkapan mandi untuk ibunya, terus dia bawa juga baju-baju untuk ibunya. Jadi si Indra ini tuh adalah pedagang. Pedagang kayak daster, baju-baju ibu-ibu gitu.
Nah si Indra ini nih ngebawain baju-baju yang udah nggak laku di pasaran, jadi dibawa buat ibunya. Jadi baju-baju yang tadi kena kotoran itu gak usah dicuci lagi kata Indra, pakai aja yang baru, yang itu buang. Jadi Indra tuh sebenarnya juga kasihan sama Surawati yang mengabdikan diri untuk ibunya. Jadi Indra tuh menganggap, oh dia aja sama ibunya mengurus seperti itu, apalagi nanti kalau misalnya kita sudah menikah gitu, terus dia pasti akan bisa mengurus aku, dia pasti akan bisa mengurus anak-anakku. Jadi Indra tuh mikirnya positif gitu dengan apa yang dilakukan Surawati selama ini bertahun-tahun lamanya. Akhirnya mereka mencoba untuk kayak apa ya, mengatur siasat gitu, bagaimana kalau misalnya kita tuh menikah aja, kata Indra, kita menikah aja, laki-laki pun bisa tanpa keluargaku gitu. Maksudnya kita tuh menikah bisa kok tanpa persetujuan dari keluargaku karena aku laki-laki gitu. Nah akhirnya mereka memutuskan buat ya udah kita akan menikah. Nah Surawati itu akhirnya berangkat sama Indra untuk ke keluarganya ayahnya untuk minta pendampingan gitu ya. Maksudnya kan harus di wali kan, harus butuh wali kayak pakai wali. Iya. Nah dia tuh dinikahkan oleh ayahnya sendiri, ayahnya yang sudah cabut itu gitu. Dia akhirnya pulang dan untuk menikahkan anaknya yang sematawayang perempuan ini nih, akhirnya mereka menikah dan tinggal di rumah itu. Indra akhirnya mengabari ke kampung halamannya, dia telepon, terus dia bilang bahwa telah menikah dengan Surawati gitu, minta restunya. Kalaupun memang tidak direstui pun nggak apa-apa, Indra berharap keluarga bisa menerima di kemudian hari. Nah itu dia telepon tuh bukan pakai telepon genggam ya, dia pakai telepon koin. Telepon koin yang biru itu zaman dulu. Bahasa dulu mah apa ya, wartel? Enggak, kalau wartel mah kan yang box terus ada telepon rumah biasa. Kalau itu telepon koin yang bener-bener cuma berdiri aja gitu. Oh yang ditihang gitu. Ya itu kayak gitu, telepon koin. Kira Indra nih pulang ke rumahnya terus ngabarin kalau aku sudah memberitahu kepada keluargaku tentang pernikahan kita. Pokoknya udah ceritanya bla bla bla. Surawati cuma oh iya, nggak berharap apa-apa. Nah pagi hari itu masih ingat Surawatinya kejadiannya itu bulan Agustus katanya, hari Minggu di mana pasar akan sangat-sangat padat dan suaminya ini berangkat di jam 7 pagi. Saat berangkat jam 7 pagi Surawati nggak ada pikiran yang aneh-aneh, tapi pada jam 9 pagi digedor pintu rumahnya, dikabarkan bahwa suaminya meninggal dunia terlindas kereta api. Wow. Jadi dari rumahnya ke pasar itu cuma butuh 20 menit jalan kaki. Jadi si laki-laki ini, si Indra ini tuh cuma jalan kaki, nggak naik angkot atau nggak naik apa, karena memang nggak ada. Nah itu terlindas beserta dengan baju-baju yang akan dia jual. Jadi sebenarnya Indra itu punya kios, tapi kalau misalnya hari Minggu itu dia akan membawa baju-baju yang stok baru lah. Jadi dia bawa stok baru, nah itu berserakan. Dan meninggal dunia. Surawati masih nggak percaya dengan apa yang dia dengar ya. Apalagi saat itu jasadnya datang di peti mati karena hancur kan, Berserakan pasti. iya karena hancur. Terus si peti mati ini tuh dibuka sedikit untuk memperlihatkan kepada pihak keluarga gitulah, dari pihak rumah sakit, bahwa ini betul suaminya kayak gitu. Oh iya betul, dan dia lihat kepala suaminya udah nggak ada sebelah, jadi segini nih. Itu udah nggak ada sebelah. Dan dia kayak nggak percaya gitu, kayak apalagi Tuhan katanya, kok hidup aku begini. Iya ya, sedih banget. Katanya kebahagiaan itu akan datang kalau kita sabar. Mana aku sudah sabar. Jadi dia tuh maki-maki orang-orang yang ada di situ, dan orang-orang yang ada di situ tuh nggak marah dengar cerita itu dengan apa makian yang pokoknya membabi buta banget makiannya.
karena tetangga-tetangganya tahu perjuangannya Surawati menjaga ibunya. Jadi saat dia menikah tuh tetangga-tetangga tuh happy banget. Sampai setiap hari gitu ada aja tetangga yang mampir ke rumahnya buat nanya, gimana sudah menikah tuh, gimana rasanya. Jadi keluarga. Jadi dia dijauhkan oleh keluarga tapi didekatkan oleh para tetangga-tetangganya. Jadi pada saat ngelihat tubuh suaminya sudah tidak utuh lagi, jadi dari kepala samping ke bagian dada ini masih nyatu, tapi bawahnya enggak gitu. Terus nanti ada kakinya lagi nyatu sama bagian paha, bokongnya gitu, tapi bagian perutnya nggak ada. Jadi bener-bener seperti bubur gitu, ditaruh-taruhin aja gitu. Istilahnya gini, Kalian yang nonton di rumah banyak-banyak istighfar ya. istilahnya gini, kayak mungkin aja ada beberapa serpihan dari badan dia yang masih nempel di mana gitu, mungkin itu bisa terjadi kan. Itu bener-bener kayak bubur, jadi hancurnya tuh bener-bener hancur. Dan Surawati tuh udah kayak yang gemeter buat nutup lagi si petinya tuh, dia udah nggak mampu. Dia nggak ikut menguburkan, itu tetangga-tetangganya yang ngurus, karena memang buat berdiri aja dia udah nggak mampu. Hari demi hari berlalu, kehidupan Surawati pun makin kesini makin suram, makin muram. Setiap hari dia harus melukai dirinya agar bisa hidup. Self harm. Bukan dengan pisau, bukan dengan gunting ataupun silet, tapi dengan duri-duri mawar. Jadi duri mawarnya ditaruh ke mukanya. Jadi itu dia lakukan selama 1 tahun lamanya. Sampai-sampai jadi kayak bolong. Karena belum kering, udah dilukai lagi. Jadi terus-menerus seperti itu, otomatis jadinya kan bernanah, jadinya luka bernanah dan bau gitu. Akhirnya dikucilkan oleh tetangganya karena katanya Surawati itu sudah gila. Tapi dia tetap mengurus ibunya dengan baik sampai di suatu hari, tepat di usia dia ke 20 tahun, karena pernikahan dia kan gak lama ya. Tepat di usia dia ke 20 tahun, dia tarik kursi sebelahan banget sama jendela, dan ada satu kasur di mana ibunya itu terbaring ya. Dia buka jendelanya, terus dia bilang, ini sudah waktunya, aku sudah lelah, sudah tidak ada lagi cahaya. Apa itu sabar, katanya. Tidak ada yang bisa menolong kita, Bu, percuma. Aku pun sudah lelah dengan hidup. Gak taunya dia udah melapisi sekeliling rumahnya, menyiram minyak tanah gitu. Dia membakar dirinya, rumahnya, dan juga ibunya. Oh, berarti hitungannya bunuh diri. Bunuh diri sekalian membunuh. Iya. Ibunya nangis, meminta maaf kepada Surawati, tapi ibunya nggak marah dengan keputusan yang Surawati ambil. Surawati juga nggak marah ke ibunya, cuma gimana ya, dia tuh udah campur aduk Keadaan. Iya, Dia capek sama keadaan. iya. Tapi cara dia buat nggak lari dari kobaran api tuh gini, dia pas duduk di kursi itu, dia ikat kakinya dulu sebelah kiri, dia ikat lagi sebelah kanan, ikat lagi sebelah kiri tangan, sebelah gimana ya, dia ikat lagi tangan kirinya gitu. Nah, sisa tangan kanannya dia lempar korek api, lalu dia berusaha buat jangan lari dan jangan berdiri dari kursi itu. Jadi aku harus mati. Kali ini aku harus mati, katanya. Itu tetangga gak ada yang tahu? Tahu. Mencoba Diam aja buat tuh. memadamkan, tapi itu kan kejadiannya cepet banget ya, karena rumahnya itu bukan bangunan tembok. Jadi rumahnya itu rumah bilik, jadi cepet banget. Pada saat kematiannya itu,
rumah itu kan akhirnya dihancurkan ya, dihancurkan, lalu dibangun ulang. Dengan menggunakan apa ya? Jadi kayak desain klasik rumah Belanda, Pak. Jadi sebenarnya itu rumah Belanda yang saat itu yang saat itu gue datangi itu tuh sebenarnya bukan rumah Belanda yang dari zaman Belanda gitu. Ternyata itu tuh adalah pembangunan ulang. Sudah direnovasi ternyata. Iya, sudah direnovasi. Siapa yang akhirnya merebut rumah itu pun nggak tahu. Karena kan simpang siur ya. Nah, Surawati itu jadi hidup di dimensi yang lain dengan penuh dendam, penuh marah. Orang meninggalnya aja dengan sangat-sangat lelah dengan keadaan gitu kan. Ternyata gua kira mereka itu akan Indra sama Surawati ini akan terpisah karena keluarga Indra. Ternyata bukan. Ternyata karena kecelakaan. Dan dari yang gue dengar juga kan siapapun pasti ya yang mendengarnya pasti akan prihatin sih. Iya kan? Akan Bingung prihatin gak sih? ya. Sebutnya apa ya itu? Kalau sebagai orang yang mengurus orang sakit tuh apa dibilangnya itu, gue lupa deh. Ada yang tahu? Ya, boleh pokoknya komen kayak gitu. di kolom komentar ya. Buat orang-orang yang mengurus, menjaga yang sakit tuh kan capek. Iya. Capek, harus sabar gitu. Nah, ini tuh 10 apalagi tahun. dia seorang diri anaknya. Iya, dari Satu-satunya. masih kecil kan, dari Iya. usia 10 tahun sampai ke usia 20 tahun. Itu capek banget pasti. Hilang masa kanak-kanak, hilang masa remaja, sampai ke masa dewasanya itu. Direnggut juga gitu. Belum lagi tidak direstui oleh keluarga suami gitu kan. Ditinggalkan ayahnya menikah lagi, punya anak pula. Ah, udahlah itu mah. Baru menikah sudah kecelakaan, ditinggal lagi gitu kan. Ya pasti berpikir aku hidup hanya untuk ibu, mengurus ibu. Karena sampai mati pun Surawati tetap sama ibunya gitu kan. Buat Surawati kita doakan semoga dia tenang di alamnya gitu kan. Karena jujur sih gue prihatin. Iya kan. Buat teman-teman yang sudah menonton episode kali ini, terima kasih. Dan juga buat kalian yang mau mengirim doa untuk Surawati, silahkan. Jangan lupa untuk tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, share, dan juga subscribe channel kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!